Selamat pagi dan selamat datang di video ini. Pada kali ini kita akan belajar studi kasus, penerapan segitiga restitusi pada kegiatan belajar ruang kolaborasi modul 1.4. Bersama ini, kami dari kelompok 1, calon guru penggerak Angkatan 8, yang dari 2 kabupaten, diantaranya Kabupaten Samosir dan Kabupaten Mandailing Natal. Anggota kelompok ini, Bapak Aryo Pasaribu, Bapak Rajo Halomoan, Bapak Abdul Rozak dan Bapak Solo Situmorang. Dengan ini juga Ibu Fasilitator terbaik dan pengajar praktik, diantaranya Ibu Kodijah, Ibu Yanti dan Ibu Rista. Mari kita mulai membahas kasus pertama. Secara singkat ceritanya adalah Ibu Santi, guru matematika mengalami sakit, sehingga digantikan oleh Ibu Eni. Pada pembelajaran Ibu Eni masuk ke dalam kelas pada saat pembelajaran, Vivi dan Natali mengetahui hal ini sehingga bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Hingga besoknya Ibu Santi hadir di sekolah. Siswa Natali dan Vivi dipanggil dan mengklarifikasi tindakan mereka. Lebih lanjut Anda bisa membaca cerita kasus ini. Pertanyaan 1. Dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Berikut hasil tanggapan diskusi kami. Yang dilakukan Ibu Santi adalah: pertama, menvalidasi tindakan salah. Dari data cerita dapat dilihat, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Ibu Santi menanyakan kembali, apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu. Yang kedua, menanyakan keyakinan. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan, ide mereka? Pertanyaan yang kedua, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Kami mendiskusikan bahwa restitusi yang dilakukan oleh Natali dan Vivi sudah sesuai, dan langkah restitusinya adalah melakukan diskusi kelompok, yaitu penerapan keyakinan kelas dalam kehidupan sehari-hari, dengan mengirim email kepada Bu Eni terkait gagasan tersebut. Pertanyaan ketiga, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Posisi kontrol Ibu Eni adalah pembuat orang merasa bersalah. Hal ini sesuai data cerita. Ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Ibu Eni berperan sebagai pembuat orang merasa bersalah dengan mengucapkan seperti data tersebut untuk menarik simpati dari Natali dan Vivi. Pertanyaan keempat, jika kami adalah Pak Hasan sebagai kepala sekolah, bagaimana kami menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Berikut hasil diskusi kami. Langkah yang diambil Bu Santi sudah benar. Namun, Ibu Santi harus memperhatikan beberapa langkah, diantaranya menstabilkan identitas siswa, memposisikan diri sebagai manajer dan tetap memperhatikan kebutuhan dasar siswa, yaitu merasa diterima atau cinta kasih. Mari kita lanjut topik kasus 2. Secara singkat ceritanya, Sabrina hari itu bangun terlambat, dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali. Anda bisa mendalami cerita ini dengan membaca cerita kasus ini.
Pertanyaan 1. Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan. Apakah indikatornya? Kami mendiskusikan bahwa posisi kontrol yang diterapkan Pak Lukman adalah penghukum. Berikut indikatornya. 1. Pak Lukman memberikan hukuman yang tidak sesuai. 2. Pak Lukman tidak memberikan kesempatan meskipun Sabrina sudah meminta maaf. Pertanyaan yang kedua, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Pertanyaan-pertanyaan Pak Lukman jika mengambil posisi manajer adalah sebagai berikut. 1. Sabrina, mengapa kamu terlambat dan mengenakan sepatu berwarna coklat? 2. Terlambat boleh saja dilakukan karena setiap orang punya kepentingan masing-masing, tetapi sengaja terlambat tentu tidak sesuai dengan keyakinan kelas. 3. Sabrina, apakah kamu masih ingat tentang keyakinan kelas kita? 4. Bagaimana caramu memperbaiki keadaan terlambat di sekolah serta menggunakan sepatu yang tidak sesuai dengan peraturan sekolah? Pertanyaan yang ketiga, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah, di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Dari hasil diskusi kami, nilai kebajikan yang dituju dari menggunakan sepatu berwarna hitam adalah keseragaman, kebersamaan dan kepatuhan. Pertanyaan yang keempat, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Penanganan yang dilakukan Pak Lukman mengambil kontrol, penghukum dan pemantau, langkah-langkah beliau untuk menegakkan disiplin dengan cara keras agar peraturan sekolah ditaati oleh semua murid. Langkah ini tentu menimbulkan kekecewaan bagi murid. Karena permohonan maafnya tidak diterima, solusi yang bisa dilakukan Bapak Lukman, sesuai segitiga restitusi adalah 1. Menstabilkan identitas. 2. Melakukan validasi tindakan yang salah. 3. Mengingatkan akan keyakinan kelas yang disepakati. Mari kita bedah kasus yang ketiga. Sedikit review cerita kasusnya adalah, Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh. Pada pelajarannya, Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan, dan sesampai di depan papan tulis pun, Fajar hanya diam terpaku, sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Untuk lebih lanjut, Anda bisa membaca cerita tersebut. Pertanyaan yang pertama, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Dari hasil kolaborasi kami, Ibu Dani mengambil posisi kontrol, yaitu, pembuat orang merasa bersalah. Berikut beberapa data kasusnya. Ibu Dani pun menjawab lirih. Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu. Dan Fajar pun diam membisu. Pertanyaan yang kedua, membaca sikap Fajar. Kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Kebutuhan dasar yang dibutuhkan Fajar adalah 1. Kebebasan. 2. Kebutuhan hidup. 3. Merasa diterima, yaitu kasih sayang. Pertanyaan yang ketiga, bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Berikut ini beberapa pertanyaan atau pernyataan Ibu Dani. 1. Fajar, silakan cuci muka di wastafel depan kelas. 2. Fajar, apakah kamu tahu tentang peraturan sekolah bahwa murid dilarang tidur saat jam belajar berlangsung? 3. Apa hukuman atau sanksi bagi murid yang tertidur di dalam kelas saat jam belajar berlangsung? 4. Fajar, kamu tahu kan bahwa murid yang tidur saat jam belajar tidak diperkenankan untuk istirahat dan wajib membersihkan kelas setelah pulang sekolah?
Pertanyaan yang keempat, apabila Anda adalah kepala sekolah, di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Apabila kami adalah kepala sekolah, yang harus dilakukan, 1. Memanggil Fajar untuk dimintai keterangan mengapa sering tidur di dalam kelas. 2. Rasa ngantuk itu wajar, tetapi kalau kamu tidur di dalam kelas pasti akan mengganggu orang lain. 3. Apakah tidur di dalam kelas itu benar atau tidak? 4. Apakah tidak mengganggu orang lain? Apakah kamu tidak rugi jika tertinggal materi pelajaran di kelas karena tertidur? Kita masuk ke kasus yang keempat, sedikit review ceritanya. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket, dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar, sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka, dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan, bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi, dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif, karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Dan jika ingin tahu lanjut kasus ini silahkan dibaca ya. Pertanyaan yang pertama, posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh Kepala Sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Dari hasil diskusi kami bahwa posisi kontrol yang diambil adalah manajer. Berikut beberapa data ceritanya. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto. Hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dan Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Pertanyaan yang kedua, dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan? Bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Dino dikuatkan. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi, dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif, karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Anto dikuatkan. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi. Menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit, Bu. Ibu Suti meneruskan. Apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto, dan menanggapi. Yang mengajari saya siapa, Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab. Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Dari tindakan ini 3 tahapan segitiga dari restitusi sudah dijalankan, yaitu sudah menstabilkan keadaan, dan menvalidasi tindakan yang salah serta menanyakan keyakinan. Pertanyaan yang keempat, kira-kira, nilai-nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Dari hasil kolaborasi kami, nilai kebajikan atau keyakinan kelas diantaranya, saling menghormati, bertanggung jawab, kejujuran dan kerjasama. Demikian hasil kerja kelompok kami. Jika ada kurang lebih mohon dimaafkan. Jadilah guru penggerak yang tergerak, bergerak dan menggerakkan. Salam dan bahagia.